Makanya itu kegagalan buat wali kota kalau menurut saya. Sepak bola aja nggak bisa bertahan. Berarti sebagai bapak warga Depok emang status sekarang Persikat Udah dijual. Udah dijual. Oke, yang pertama manajerial Persikat Depok sekarang baru setelah pengambil alihan perusahaan, akhirnya kita sekarang Persikat Depok bernaungnya di PT Sumber Adi Bratajaya namanya. Jadi PT Sumber Adi Bratajaya ini ngelihat ada potensi yang luar biasa dari Persikat Depok. Dari segi sepak bolanya, dari segi ekonominya. Jadi sebenarnya saat ini sepak bola modern itu nggak bisa lepas antara sepak bola dan ekonomi. Itu nggak bisa dipungkirin, maksudnya sepak bola modern juga harus menghasilkan uang. Itu yang dilihat sebagai celah dari Persikat Depok kenapa bisa diambil sama investor baru. Aku diminta membentuk tim ini oleh owner baru. Ya, aku sudah ngomong semua, memaparkan situasi tim. Ya, mereka juga nggak muluk-muluk. Ya, kenapa aku tidak ambil big challenge ini gitu loh. Dari segi prestasi, oke lah Depok belum terlalu bisa dibanggakan sama yang lain. Kenapa? Karena dari penjabaran pelatih, gimana soal teknis dan sebagainya. Kalau saya melihat dari segi sosial dan ekonominya. Yang pasti kedua juga kan aku dari tahun 84 tinggal di Depok kan, dan walaupun aku orang keturunan Padang, tapi aku lahir besar di Jakarta kan gitu loh. Alhamdulillah yang membutuhkan aku, daerah tinggal aku, ya kenapa tidak kan gitu loh. Kenapa saya bilang sudah dijual? Karena Persikat untuk sementara tidak bisa main di Stadion Merpati. Harusnya kan kita maunya di Merpati ya itu kan kembali gitu. Ini kan bukan punyanya Pemda lagi. Nah ini kita manajemen sudah mencoba karena belum dikasih izin. Sama iya, jadi susah. Itu aja. Dari pihak. Udah dari awal. Pemkotnya aja yang belum welcome. Contohnya juga masyarakat jernih menyikapinya gini, jernihnya terutama orang insan sepak bola atau pencinta sepak bola. Loh, kita ini mesnya di sini loh, di lingkungan Depok, Banjaran Pucung. Nggak pergi, cuman memang kan kita harus ada home. Loh, kita nggak boleh di Merpati, gimana? Kan perlu izin. Kan gitu, kita senang main di Merpati, mungkin malah aku senang kita main Merpati, stadion kecil, enak, atmosfer dapat, pemain lawan akan takut masuk. Nah, kita jadikan musafir.
Itu tim musafir kan. Mungkin tahun depan Persikat pasti ada email-emailnya tuh, ya kan? Karena mungkin baru perjanjian sepihak aja, nanti untuk kedepannya berarti Persikat apa dia mau jual kemana. Tapi untuk sekarang statusnya Kota Depok tidak punya sepak bola. Tidak punya sepak bola. Persikat Depok klubnya, tapi pemiliknya bukan Pemkot lagi, bukan jadi itu swasta. Nah, iya kan memang mana ada sih sepak bola profesional yang milik pemerintah. Sebenarnya juga Persikat Depok juga bukan milik pemerintah loh. Pemerintah yang kayak Persija, dulu Persija bukan miliknya Bang Yos. Dia hanya petinggi orang nomor satunya Depok, orang nomor satunya DKI waktu itu gila bola, gitu loh. Jadi jangan salah, bukan punyanya Pemkot, klub ini, gitu loh. Klub ini punyanya, ya sejarah sepak perserikatan itu. Klub itu adalah punyanya klub-klub sepak bola yang ada di Depok, di Jakarta, gitu. Nah, berubah menjadi profesional, ya akhirnya ada owner baru, gitu, yang mendanai, membeli, gitu loh. Jadi, ya itu memang kan umum, nggak ada masalah. Kan, gitu. Sebenarnya emang ada masalah. Cuman kan orang awam belum mengerti. Kayak Persija kan memang bukan punyanya Bang Yos, bukan punyanya gubernur hanya mensupport, gitu loh. Sama kayak Sriwijaya FC kan, gubernurnya mensupport, gitu loh. Perubahan udah pasti banyak dari manajemen lama ke owner baru. Saya nggak bilang owner lama, saya nggak manajemen yang saya kan yang diminta oleh Pak Wali memang saya waktu itu kan gitu. Cuman ya kan kita profesional kan, saya profesional yang membangun sepak bola kan gitu loh. Kita membangun ya, kalau manajemen lama nggak mampu ya kan gitu loh. Tim ini udah dibubarin kan gitu. Memang kita persiapan Februari ini, itu kan oleh manajemen lama yang di bawah Pak Wali, yang CEO-nya kalau nggak salah Pak Lili Nugi kan, itu kita nggak ada fasilitas. Nah, itu pemain pulang pergi, cari lapangan susah. Lapangan ya. Apa? Pola latihan bingung gitu. Iya cari ya. Pertama-tama di Merpati di renovasi, nggak boleh pindah makam nggak boleh juga Cinangka, Jagorawi, kadang-kadang sini gitu loh. Terus kita pemain pulang pergi gitu loh, nggak ada makan, nggak ada itu loh. Tiba-tiba ada owner baru. Nah, alhamdulillah owner baru masih mau pakai Persikat. Justru aku bisa belajar bijak, belajar menyikapi. Ini sepak bola Indonesia, kulturnya beda. Ya, kalau misalnya klub-klub besar nggak usah tinggal beli pemain, tinggal fasilitas sudah tersedia, bukannya mudah ya ringan kerja, tapi di tim ini big challenge lah buat aku gitu, untuk bagaimana tetap tim ini berjalan dengan baik sesuai metode yang aku inginkan kan gitu. Di tengah-tengah Depok ada dua atribut ya, yang warna orange dan warna biru. Sedangkan kalau misalnya kita bisa benar-benar nih pelan-pelan kita mupuk dan sebagainya, nah sebenarnya Persikat Depok ntar bisa memberi warna di antara keduanya gitu loh. Apakah ntar sebagai sister clubnya atau sebagai feeder club, itu kemungkinan di situ bakal lebih besar. Kalau boleh tahu, sejak kapan berdirinya Serigala Margonda atau Super Depok Saiflah? Super Depok berdiri pas Persikat itu runner up divisi 1 dulu tahun 2008. Kita sih tepatnya berdiri itu tanggal 12 Oktober 2008 persisnya. Nah, kalau
kan ngomongin nih dari awal Persikat berdiri berarti ikut dong, ya kan, ikut. Nah, perasaan setelah menjadi bagian dari Persikat sendiri, Perasaannya apa ya? Setelah jadi bagian Persikat itu punya kebanggaan tersendiri untuk kota di sini gitu. nah terus dengar-dengar nih ada dapat kabar kan manajemen yang sekarang tidak. Iya. Nah itu tanggapan dari abang sendiri gimana? Semua kan sekarang di Persikat kan dari manajemen jarang orang Depok ya. Jadi kita sebagai nyoba terus untuk dukung untuk ngawal Persikat, jangan sampai misalkan ya kayak tim-tim lain lepas kota apa ganti nama gitu, kita bakal ngawal terus. Terus pesan untuk masyarakat Depok yang belum tahu Persikat, mungkin ada dari abang sendiri kan? Pesannya sih ya khususnya ya kita punya klub bola gitu di Depok, kenapa harus ke klub lain gitu, mestinya ya besarin lah klub yang ada gitu. Kita besarin, kita orang Depok ya saatnya daerah lain ya tahunya mungkin dari bola. Oh, Persikat Depok ternyata ada kota Depok. Terus harapan abang sendiri nih untuk Persikat, Super Depok, dan serta fans-fans yang lain itu apa? Harapannya sih kita ya cukup bertahan terus aja gitu, bertahan karena kita kan masih agak kecil ya, masih di divisi 2, kita pun masih Liga 2. Nah, kita bertahan terus ya, banyak kecintaan masyarakat terhadap Persikat aja. Harapan manajemen kita bisa ngebangun Persikat Depok ini bukan soal prestasi aja, tapi sebagai ikon dari kota Depok. Orang Depok nggak tahu nih dia mesti jadi orang Betawi atau mesti jadi orang Sunda gitu loh. Tapi mereka nggak punya pride soal kenapa sih gue harus milih antara dua itu, kenapa gue nggak bangga jadi orang Depok gitu loh. Nah lewat Persikat ini yang kita pengen bentuk, mengenai prestasinya, mengenai euforianya, itu yang kita pengen jadikan tujuan gitu loh. Tidak ada di dunia ini yang perfect. Kita menyikapi semua itu, makanya aku bilang ini big challenge buat aku kan gitu. Kalau kita mau semua perfect kan ya mudah buat kita. Dan aku tahu sejarah tim ini, jadi bagaimana aku menyikapi semua ini dengan segala kemampuan dan kekurangan aku untuk tetap Persikat ini berprestasi, itu aja, itu. Ini pesan buat supporter deh, ngebangun tim sepak bola itu perlu waktu yang lumayan panjang. Bukan cuma soal prestasi, tapi soal tradisi. Gimana cara ngebangun sebuah tim itu nggak bakal kelihatan dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Kalau misalnya teman-teman berharap tahun ini kita punya prestasi, harus menang terus dan sebagainya, itu silakan, itu ekspektasi. Cuman kita juga menikmatin proses di mana kita bisa kalah, kita bisa imbang, kita bisa menang di kandang lawan, kita bisa ngerasain. Bisa disaksikan oleh layak banyak gitu, jadi bisa. Apapun yang manajemen lakukan itu memang buat Depok. Depok sebenarnya punya potensi. Kalau ngeliat Persikat, Persikat gue bangga sama lu. Bangga tutup sepak bola Depok. Jayalah Persikat. Depok, Depok, Depok.